Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini yang kita bahas tentang pendamping harus mewah ya teman-teman. Jadi pendamping itu adalah masteran burung murai batu. Karena untuk memasteri burung murai batu tidak boleh asal dan sembarangan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, untuk pemasteran murai batu itu sendiri, kita harus benar-benar memilih ya masteran yang bagus dan mewah. Jangan yang umum dipakai oleh teman-teman yang lain. Kita harus menonjolkan sesuatu yang berbeda jika kita ingin memenangkan di perlombaannya atau di kontesnya. Karena pada dasarnya murai batu itu banyak kan ya, apalagi zaman sekarang untuk perawatnya sudah pandai-pandai, pinter-pinter. Mayoritas murai batunya bisa membongkar materi, cuma yang kita, tonjolkan di sini kelebihannya adalah yang aneh dari yang lain, jangan hanya sama, karena untuk murai batu terkadang mengeluarkan materi, mengeluarkan durasi, tapi hanya itu-itu saja. Maka untuk juri dalam menilai pun, terkadang mempertimbangkan yang agak lain dan berbeda. Karena contoh, murai batu A dengan murai batu B sama, bongkar materi seperti itu, suaranya juga sama, ya, yang pada umumnya. Lantas ada burung murai batu C punya teman-teman dengan pemasteran yang berbeda. Maka dalam pembongkaran atau mengeluarkan materi juga tentu berbeda. Mungkin murai batunya boleh kalah durasi, tapi kalau teman-teman bisa mencuri hati juri untuk melirik ketika dia membongkar suaranya aneh dan bervariasi, maka yang tadi murai batu teman-teman lah yang layak untuk juara. Tapi kembali ke selera juri lagi. Kalau pas banget dengan selera juri, ya udah kita langsung auto winner atau menang. Nah, perlu dicatat. Di sini sering banget kita memasteri murai batu itu salah, teman-teman. Terkadang murai batunya ditempel dengan pemasteran tanpa ada sekat, ya, masteran tempel sampingnya terus menerus. Yang ada malah lama kelamaan murai batu kita malah ngelowo. Ada lagi dalam pemasteran, itu memasteri burung yang aneh-aneh, oke. Tapi burung yang aneh-aneh tadi tidak pernah bunyi, ini sama aja bohong. Contoh, kita memasteri murai batu dengan kenari bahan. Nah ini repot teman-teman, kenarinya nggak bunyi gimana untuk memasteri. Terkadang yang pemula contohnya ya, itu sering kali keliru. Tidak sekedar hanya menempelkan burung masteran, tapi juga masteran yang berkualitas, materan yang mampu, berkicau ya dengan durasi yang lama kalau bisa. Itu untuk masteran hidup. Lantas ada kesalahan juga untuk memasteri ketika kita menggunakan MP3 atau box MP3, yakni setiap hari berganti-ganti. Contoh, baru kenarian, langsung kapas tembak, di jam itu juga, bahkan di menit itu. Ya, jadi ganti-ganti terus katanya biar isiannya banyak. Yang ada murai batu kita akan kebingungan, tidak bisa memilah-memilih ya atau menghafal secara tuntas. Nanti kalaupun masuk itu tidak akan kerja maksimal. Nah, ini akan menjadi PR lagi ke depannya. Oleh karena itu kita juga ada aturan untuk pemasteran murai batu. Pemasteran murai batu apakah boleh 24 jam? Boleh. Asalkan teman-teman dicatat dan garis bawahin untuk volume jangan terlalu keras. Jangan sampai mengganggu ketika murai batu kita mau istirahat, maka kita suara masteran itu nembak-nembak dan terlalu over keras. Maka yang ada murai batu kita tidak akan pernah istirahat, malah bisa terganggu mentalnya gara-gara pemasteran tadi. Nah, kita harus pandai-pandai benar-benar memilih. Lantas berapa lama memasteri murai batu untuk satu burung masteran? Nah, untuk pemasteran itu sendiri kita menganjurkan 2 minggu teman-teman tanpa ganti suara masteran yang lain. Contoh, kita memasteri 2 burung. Di 1 bulan cukup 2 burung saja. 2 minggu pertama kita bisa memasterin gereja tarung. Ini hanya sampel dan contoh. Lantas di 2 minggu kedua kita bisa memasteri burung yang lain ya, tanpa diganti-ganti selama 2 minggu. Agar apa? Agar murai batu kita ya benar-benar menghafal ya di luar kepala. Intinya ketika bertemu lawan diharapkan
dia mampu membongkar materi yang sesuai kita harapkan tadi. Oleh karena itu perlu dicatat dan garis bawahin, untuk pemasteran tidak boleh sembarang, untuk pemasteran juga tidak boleh over volume, yakni terlalu keras, ya. Cukup sesayup-sayup saja, ya. Jangan lupa juga untuk kondisi burung murai batu juga perlu dikondisikan seperti adanya penjemuran, adanya pengembunan, terus adanya mandi ya di keramba biar lebih maksimal dalam memandikan tubuhnya untuk murai batu itu sendiri. Nah, untuk teman-teman, untuk ketika kita memasteri murai batu juga kita tidak boleh dijeda dengan perlombaan. Jangan dulu. Kalau kita fokus kita untuk pemasteran ya seperti pendidikan tadi. Jangan sampai pendidikan tadi diganggu oleh lomba ya. Pemasteran belum sempurna udah dibawa ke gantangan. Minimal ya sebulan sekali lah kalau kita mau melombakan, itu pun burung murai batu dewasa. Untuk burung murai batu muda sebaiknya saran saya rekomendasi jangan dilomba. Untuk burung murai batu yang masih di bawah pastol ke bawah itu jangan dilombakan dulu ya. Nanti kalau udah mutasi pertama boleh dicoba tapi cukup 1 bulan sekali saja. Ini banyak banget manfaatnya, selain mental dari pemiliknya juga mental burungnya juga terjaga. Kalau kita sekalian over yakni setiap minggu bahkan untuk melombakan burung murai batu yang sama, akhirnya burungnya rusak, mental burung terganggu, kondisi burung terganggu, perawatan kita selama ini juga akan percuma karena murai batunya tadi rusak dan mental pemilik juga tidak lagi sesehat sebelum rusak. Nah ini, jadi jangan sampai murai batu teman-teman yang bagus ini apalagi masih dalam keadaan on fire, belum terkalahkan di setiap perlombaan, sebaiknya ditahan ya, sedikit dikurangi untuk durasi. Kalau teman-teman tidak bisa, contoh, saya dari seminggu tiap minggu lomba ndak bisa kalau tidak lomba, ya udah teman-teman coba kurangin 2 minggu sekali. Lantas bertahap, harapannya bisa 1 bulan sekali saja agar murai batunya untuk bekerja jauh lebih maksimal. Contoh, ketika kita melombakan burung dengan durasi cepat, ngototnya 70%. Contoh ya, 70%. Tapi ketika kita menahan sampai 1 bulan sekali, maka paling tidak 98% ngotot itu jauh lebih besar dari ketika kita melombakan di setiap minggunya. Nah, hal-hal kecil seperti ini gampang dilakukan, tapi sedikit saja yang mampu atau bisa melakukannya. Jadi teman-teman harus paham betul bahwa untuk melombakan murai batu itu juga ada aturannya. Tidak cukup cuma kita mengandalkan murai batu yang bagus, tidak cukup juga kita hanya mengandalkan ego dan ambisi. Kita juga harus menggunakan strategi menjaga ego kita agar tetap stabil, agar menjaga ego kita untuk tidak over lomba. Nah, itu perlu digarisbawahin dan dicatat ya, teman-teman. Untuk pemasteran ya pada tema kali ini sebaiknya yang tadi sudah kita bahas ya, jangan sembarangan memasteri murai batu. Terima kasih ya teman-teman ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.